Fi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati, pada kesempatan ingkang karolah menika ngaji bareng majelis ilmu At-Taqwa ingkang kita bahas inggih menika pengenalan diri atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut inggih menika pencapaian tingkat makrifat. Kula panjenengan sedaya sama-sama kita belajar supados menambah ilmu, menambah iman dan takwa kita, sehingga kita ini mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, insya Allah kita hidup ini akan dipimpin oleh Allah, diberikan solusi dari semua urusannya. Karena barang siapa yang tidak kenal maka tidak sayang. Seringkali pepatah itu kita dengarkan. Kalau kita mengenal Allah maka akan sayang. Oleh karena itu, sholat yang kita lakukan ini ada sholat tingkatan syariah secara zahir, tetapi lebih meningkat kembali sholat tingkat secara hakikat. Jadi tidak hanya badan kita yang sholat, tetapi ruh kita bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat yang kita lakukan ini akan berdampak ketenangan, keteduhan, sehingga sifat-sifat ma'rifatullah itu akan mengalir ion positif di hati Tuhan panjenengan sedaya. Menurut Imam Al-Ghazali, pencapaian ma'rifatullah itu yang harus diperhatikan yang pertama inggih menika makomat. Napa makomat itu maksudipun? Kita harus berusaha di dalam mengenal Allah, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ingkang nomor sepindah, kita harus taubat dan nasuha. Maksudipun apabila kita ini melakukan dosa, cepat-cepatlah melakukan taubat dan nasuha. Nomor kali kedah gadai sifat zuhud. Zuhud niku inggih menika semua yang kita miliki tidak menimbulkan kesombongan. Semuanya yang kita lakukan ini semata-mata itu semuanya itu datangnya dari Allah, dan tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa angkuh, tidak ada rasa benci kepada siapa, karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita bisa bergerak, bisa melakukan semua itu karena Allah, seperti mayang yang digerakkan oleh dalam. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Nomor 3, kita memiliki sifat warok. Warok itu kehati-hatian di dalam mencari rezeki. Nomor gangsal, kita gadai sifat sabar. Sabar terhadap ujian Allah, sabar terhadap perintah Allah. Nomor 6, gadai sifat tawakal. Nomor 7, kita gadai sifat ridho terhadap takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ibu Imam Al-Ghazali. Nomor kali dalam mencapai ma'rifatullah melalui akhwal. Napa maksudipun akhwal? Kalau situasi kejiwaan seseorang. Kalau sudah melakukan 7 ingkang sampun dalam aturaken kala wau, orang yang melakukan pendekatan diri dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala niku gadai sifat khauf. Napa sifat khauf kala wau? Inggih menika rasa takut dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Umpami nglakoni maksiat, meninggalkan sholat niku gadai rasa takut dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih roja. Napa artosipun roja? Yaitu rasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nomor 3, mahabbah, gadai rasa cinta kepada Allah maupun rasa cinta kepada sesama manusia. Pramila menika yang ingkang imannya takwanya saya kalau gadai sifat ar-Rahman ar-Rahim, bahkan kepada hewan pun dia ada rasa kasih sayang. Lajeng gadai sifat syauq, rasa rindu dengan Allah. Jadi ada rasa rindu kepada Allah karena dunia sebetulnya itu adalah ujian, jadi tidak memberikan ketenangan. Kadang-kadang orang memburu dunia, semakin diburu semakin menjauh karena nafsunya yang berjalan, tidak ada rasa ketenangan. Mengejar jabatan, setelah dikejar malah banyak masalah, problem yang ada. Lajeng uns napa uns kalau ingin menika gadai rasa dekat kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat ingkang kawula hormati, lajeng orang yang menempuh di dalam makrifatullah kalau wau harus melakukan riyadhah al-qasidul nopo tirakat, gadai tirakat, ngurangi tiduripun, ngurangi makanipun, ngurangi ngobrol sama manusia, menyendiri atau disebut dengan uslah, sekali-kali menyendiri. Seperti Rasulullah dalam menghadapi masalah problem itu, beliau berkhulwat di gua Hira dan gua yang lainnya. Lajeng gadai sifat kita melakukan tafakur, berpikir yang dilandasi boten, yaitu berpikir yang dilandasi memotensikan dengan jiwa yang baik. Artinya jiwa-jiwa yang baik ini yang harus, potensi yang harus dikembangkan dan menghindari potensi-potensi sifat jiwa yang awal. Kemudian melakukan tasfiyat an-nafas, pensucian jiwa. Pensucian jiwa kalau harus dilakukan, kalau di dalam tarekat itu melampaui syukur. Takholi, pembersihan diri, sifat-sifat yang jelek. Kemudian takali, isi kali sifat-sifat yang mulia, tajali, sehingga Allah sudah menampakkan dirinya. Kemudian juga melakukan zikrullah, baik zikrullah jahr, lisan, sir maupun zikir sirul asrar yang meliputi syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah, termasuk kalau sudah kita lakukan ada yang disebut dengan mujahadah, perlawanan melawan hawa nafsu, muraqabah, muaqabah. Kemudian puncaknya orang yang melakukan ma'rifatullah adalah musyahadah, sudah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya melalui juga sifat namanya muhasyafah. Kalau sudah melakukan hal-hal yang dalam sampaikan kalau akan terbuka tabir Allah, sudah melihat tetapi belum menampak Allah, sudah terbuka tapi belum nampak Allah, tapi yang puncaknya adalah musyahadah. Setelah tabirnya terbuka, orang-orang yang melakukan ma'rifatullah ingin menika sampun saged mirsani Allah. Namun sebagian ulama dawuh mirsani Allah kalau mau boten damel mata kita secara fisik, tetapi mirsani Allah kalau mau inggih menika melalui mata hati kita semuanya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, langkah-langkah di dalam mencapai ma'rifatullah termasuk sholat kita yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar sholat dengan zahir, tapi kita bersama-sama, yaitu sholat dengan hakikatnya secara batiniah, roh kita juga kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan